Perintah tidak. Yang ada dalam acara 212 baca maulid. Yang ada dalam 212 ceramah, istighatsah, doa. Udah. Tapi dengan kekuatan tersebut ada efeknya. Di mana mereka orang-orang kafir melihat betapa kaum muslimin kalau sudah bersatu semuanya termudahkan. Betul gak jemaah? Yang penting bersatu. Jangan mau ikut fitnah sana dan sini. Apalagi itu adalah fitnah recehan, fitnah murahan. Jadi yang disebut dengan masjid jami ya masjid menyeluruh. Di situ ada Jumatan. Masjid Ba'lawi idza dakhaltahu kannaka alla fi raudhah. Masjid Ba'lawi ini tetap enggak disebut dengan masjid jami, padahal ini masjid sudah dibangun 900 tahun yang lalu. Sebelum masjid jami yang ada di Tarim. Masjid Ba'lawi itu didirikan langsung oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi di 900 tahun yang lalu. Harusnya itu kan yang dijadikan masjid jami. Tapi tidak, ulama-ulama kita, para ulama-ulama kita, kaum-kaum sekalian enggak. Kita jadikan masjid jami satu, yang lain masjid saja. Walaupun itu banyak karamahnya. Orang yang kalau sholat di masjid Faqih Al-Muqaddam atau yang disebut dengan Masjidil Gam, seakan-akan dia berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Rasa rohaninya. Betul, rasa rohani yang ada di Masjidil Gam itu seperti masuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita semuanya udah ada yang masuk ke 3 masjid tersebut. Masjidil Haram misalnya, betapa kita merasakan nikmatnya di dalam Masjidil Haram. Masjid Nabawi begitu juga. Masjidil Aqsa begitu juga. Bagi yang sudah masuk. Yang belum masuk, ya percaya aja dulu. Ya jamaah yang belum masuk ke Masjidil Haram, percaya dulu percayaan ucapan saya. Pokoknya nikmat masuk ke Masjidil Haram. Masjid Nabawi, pokoknya nikmat Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa, pokoknya nikmat Masjidil Aqsa. Gitu. Sama di Masjid Ba'lawi begitu juga. Tetap ada masjid jami. Enggak menjadikan bahwa itu mentang-mentang masjid karamah besar, kemudian berubah menjadi jami. Tidak. Ini dikatakan oleh pengarang, Masjid Ba'lawi, kalau engkau masuk seakan engkau berada dalam surga, taman surga. Betul, nikmatnya luar biasa. Ada kenikmatan rohani yang enggak bisa diungkap. Pengajian ba'dal asar, triknya lebih panas daripada ini. Mungkin triknya ba'dal asar 7 kali lipat daripada panas ini. Kalau ba'da zuhur 10 kali lipat dari panas ini. 7 kali lipat dari panas ini kan panas banget. Tapi orang ngaji di Masjid Ba'lawi ngaji aja. Tenang, Masya Allah. Masjidnya terbuka. Kalau kita nggak terbuka, cuma depannya doang yang terbuka. Itu Masjid Ba'lawi semuanya terbuka. Kan panas, pantulan panasnya, brung. Orang yang ada di dalam masjid tersebut nikmat. Minum biasa, i'tikaf biasa, ngaji biasa. Kenapa? Ada sentuhan jiwa. Ya, ada sentuhan jiwa. Kenapa pula orang tahu bahwa di Mekah dan Madinah kalau lagi panas, tetap aja pulang haji atau pulang umrah, ya Allah, rindu. Padahal panas, capek, ibadah haji capek, ibadah umrah capek. Kita baru lagi mau pulang, padahal masih di bandara. Kapan mau balik lagi? Saking apa namanya? Saking senang, nikmat, gitu. Kalau nggak senang, nggak nikmat, nggak bakal ngomong kayak kita. Ya ada, udah pulang, udah repot, haji, puyeng, udah ngabisin duit, ngabisin waktu, tidur susah, enggak. Coba tanya, satu persatu mereka orang yang sudah melakukan ibadah haji, kecuali hajinya mardud, hajinya tertolak, dia nggak mau balik lagi haji. Di tempat haji digebukin mulu dia. Tempat haji yang dia lihat bukan pesona keindahan, keagungan Allah. Itu. Bahkan banyak orang ketika di haji yang dia lihat itu adalah kotoran. Betapa tuh Allah memalingkan mereka lantaran ketika mau berangkat haji belum taubat. Berangkat umrah belum taubat. Wa min kalami Sayyidin Segaf al-Muhdar. Wa min kalami Sayyidin Segaf lil-Muhdar. أنهم قد دفنوا في زنبل 10,000 ولي 80 قطبا من الأشراف وفي الفرات مثله
Wa hadha min waqti Segaf fa kaifa man ba'da. Al-Imam Abdurrahman Segaf berkata kepada anaknya Al-Imam Umar Mahdah. Ini seorang kutub mempunyai anak kutub. Makanya kalau kita mau punya anak soleh, solehin dulu diri kita. Kita mau punya anak soleh, solehin dulu anak kita. Solehin dulu kita. Istri kita disolehahin dulu. Kita disolehin, istri kita disolehahin dulu. Gitu. Ini kitanya nggak soleh, istri nggak soleh, punya anak soleh nggak? Nggak soleh. Solihin katanya. Solihin. Mau solihin, mau solihun juga nggak pakai solihin, nggak pakai solihun. Kenapa? Bapaknya nggak soleh, emaknya nggak soleh, nggak ada solihin, nggak ada solihun, cuma gang doang ada gang solihun, gitu. Gak bisa, gitu. Jadi kita mau bikin roti, itu kan ada alatnya, gitu. Kalau misalnya kira-kira alatnya jelek, rotinya bagus gak? Bantet nggak bisa, gitu. Bantet, kayak orang banyak bantet kan? Iya, artinya akhlaknya nggak mau ke atas, nggak bisa. Bantet, gitu. Ya Allah. Jadi ini Al-Imam Segaf berkata kepada anaknya Al-Imam Umar Mahdah, annahum qad dufinu fi Zambal, mereka ini yang dikuburkan di Zambal. Ini zaman Al-Imam Abdurrahman Segaf itu 600 tahun yang lalu. Iya. Kurang lebih 500-an ya. Al-Imam Segaf, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, 600-an tahun yang lalu, zaman Al-Imam Segaf. Itu dikatakan di masjid di Tahrim itu sudah dikuburkan di Zambal namanya. Ada Zambal pekuburan khusus para sahadah. Ada nanti ada Zambal, ada Furuat, ada Aqdar. Masing-masing marga itu ada kuburannya masing-masing. Yang masyayikh ada kuburannya masing-masing, namanya Furuat. Untuk ada lagi di bagiannya lagi namanya Aqdar. Dan itu memang udah ada bagiannya, gitu. Enggak untuk penghususan. Khusus ini kalangan para pejabat, enggak. Ini semuanya pakai lewat marga. Kalau marga ini berarti kuburannya di sini, marganya itu kuburannya di situ. Untuk mempermudah ziarah maksudnya. Ya, untuk mempermudah ziarah. Kita, Masya Allah, susah untuk mempermudah ziarah. Bapak kita di mana, kakek kita di mana, buyut kita di mana. Allah Akbar. Kita mau ziarah 3 orang, 2 hari 2 malam. Ya kan? Bapak kita di Jakarta, kakek kita di Jawa Timur, kemudian buyut udah di mana? NTB misalnya, jauh-jauh. Mereka berdekatan semuanya. Jadi kalau misalnya bapak, anak, kakek, buyut dan sebagainya berdekatan. Tujuannya untuk mempermudah ziarah. Jadi mereka kenapa tuh mendekatkan kuburannya kepada bapak moyangnya? Bukan untuk bagaimana, tapi untuk mempermudah ziarah. Kalau kita kan susah ziarah kan, karena kita tidak dibiasakan seperti itu. Bahkan orang zaman sekarang yang kaya sedikit, padahal bapaknya di Tanah Kusir, dia mau di San Diego Hill, di Karawang. Kalau Karawang itu India, di Kerawang. Itu di Kerawang. Walaupun namanya San Diego Hill, tetap dia kan pisah sama bapaknya. Dia pisah sama guru-gurunya. Sebaik-baik kuburan kita berdekatan dengan bapak dan guru kita. Kuburan kita dekat dengan bapak dan guru kita, orang-orang tua kita dan guru kita. Itu sebaik-baik kuburan. Kita malah kayak sedikit menjauh dari guru kita, menjauh dari kuburan bapak-bapak kita. Di mana? Di San Diego Hill. Kirain mau di Kerawang, di Syekh Kuro, tempat waliullah. La haula wala quwata. Saya tidak untuk berkata buruk di San Diego Hill. Tidak. Walaupun nampaknya luar biasa indah, tetapi itu kan terpisahkan. Kalau kita mau berziarah,
Nggak bisa kita mau nyambung bapak, ibu, kakek, nenek, kan nggak bisa bersatu di situ. Makanya dianjurkan ziarah itu, kuburan itu ada satu persatuan. Dalam kuburan itu aja ada dalam syariatul Islam. Bagaimana ketika itu keluarga-keluarga dikuburkan berdekatan. Untuk dari dulunya mereka punya tanah banyak sudah diwasiatkan, tidak seperti orang tua kita. Tanahnya banyak nggak diwasiatin, semuanya untuk warisan. Namanya kalau udah warisan habis. Warisan habis. Sampai 1 triliun habis. Habis, jangankan 1 triliun, puluhan triliun habis. Mereka tuh sebelum meninggal dunia udah bikin kuburan pribadi, wakaf keluarga untuk kira-kira 500 orang. Kan lumayan untuk 500 orang 100 tahunan lah kurang lebih, atau 50 tahun. Satu keluarga besar kumpul di situ. Bukan artinya orang-orang tua kita tempo dulu nggak punya tanah. Satu kampung orang tua kita tanahnya, betul nggak? Tapi satu pun nggak ada yang mewakafkan untuk kuburan. Jangankan untuk kuburan, masjid aja enggak. Jangankan untuk masjid, musola aja enggak. Ini buat pelajaran buat kita. Orang-orang tempo dulu tuh harus diperbaiki sebenarnya, gitu. Tapi mereka udah meninggal dunia. Ya kita doain aja udah. Ya, kekurangan mereka nggak perlu kita lihat lagi. Yang penting kita doain mereka. Moga Allah ampunin mereka. Nah kita generasinya mereka harus tahu. Kalau kita punya banyak duit, bikinlah masjid, musola, majelis. Habis itu kuburan buat kita dan anak keturunan kita, gitu. Kita dan keturunan kita kaum solihin nyampur deh untuk di dalam satu kuburan tersebut, satu area kuburan tersebut. Apalagi lebaran, satu di Tanah Kusir, satu di Menteng Pulo, satu di Menteng Atas, satu di Menteng Tengah, satu di Menteng Bawah. Waduh. Lebaran, satu Tanah Kusir, satu Menteng Atas, Menteng Pulo, Menteng Bawah, Menteng Tengah. Walaupun sama-sama menteng, tuh lebaran kan susah. Allahu Akbar, ngos-ngosan ziarah, padahal cuma 5 orang. Coba kalau misalnya kita ziarah, yang memang di situ, bapak kita ada, kakek kita ada, buyut kita ada, bapak buyut kita ada, semuanya dengan satu baca Al-Fatihah, nyambung semua, blong. Kita baca Yasin, nung kena semuanya. Satu tempat, hebat gak mereka? Kalau mereka kaum solihin membuat seperti itu. Nah ini mereka kaum solihin sudah ratusan tahun membuat seperti itu. Cuma kitanya nggak mengikuti kaum solihin. Akhirnya nanti pada akhirnya kita pun terlepas. Kuburan kita jauh dari kuburan bapak kita. Kuburan kita jauh daripada kuburan kakek kita. Bahkan terkadang kuburan banyak suami dan istri terpisahkan. Yang satu di Tanah Kusir, yang satu lagi di Tanah Merah, atau di Tanah Abang. Padahal suami istri berpisah. Hidup aja nggak mau jauh, giliran meninggal dipisah. Allahu Akbar. Nggak boleh seperti itu. Gabungkan. Sebagaimana layaknya ketika hidup bersatu, meninggal pun disatukan. Ini terkadang karena kita nggak ngaji, yang kayak gitu kita nggak paham. Ya ini kan wakaf dari bapak, berarti bapak aja. Ini wakaf dari ibu, berarti kelompok ibu aja. Bilang aja, tolong deh, bagaimana ibu dibersatukan dengan bapak? Jangan menurut maunya. Kalau menurut maunya pada akhirnya berantakan. Banyak terjadi gak? Kuburan bapak dan kuburan ibu beda. Kakek kita ada 2, nenek ada 2. 2 tambah 2 4, 4-4-nya di beda provinsi. Ampun dah ya Allah. Tidak ada persatuan. Kuburan aja kita diajarkan syariat ada persatuan. Bisa paham nggak jamaah? Bisa paham nggak jamaah? Itu bagus sekali. Makanya kalau ada ulama membuat wakaf buat kuburan, wakaf buat kuburan, gitu. Maksudnya buat mereka yang mewakafkan dan keluarganya kumpul di situ bareng. Untuk mempermudah nanti doanya, mempermudah ziarahnya, mempermudah semuanya, mempermudah. Nah seperti ini yang ada di Tarim, kelompok ini ada di ini, kelompok itu ada di itu, masing-masing ada, gitu. Jadi kalau misalnya kita ke Zambal,
Misalnya keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim ada tempat khususnya. Di Zambal tuh, di situ keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim ada khususnya. Keturunan Imamul Haddad ada khususnya, gitu. Ada masing-masing khusus. Bukan karena mentang dia adalah wali besar misalnya, beda, enggak, sama semuanya. Gitu, untuk mempermudah. Enak gak kalau begitu jamaah? Ya, tadi saya katakan banyak kita tidak memahami ini karena memang mereka tidak pernah memahami syariat. Jadi pada akhirnya, dan udah gitu orang-orang tua kita punya duit banyak yang mereka pahami bagaimana warisan. Padahal warisan habis, tapi kalau misalnya kuburan tidak ada habis. Masjid, mushola, majlis taklim nggak pernah habis. Gitu. Orang-orang dulu yang soleh, mereka lebih mengkhususkan warisan untuk bikin majlis. Kalau masjid sudah ada, masjid, mushola sudah banyak, majelis. Kemudian dibina lagi oleh keturunannya lagi, punya duit lagi, wakaf masjid. Punya duit lagi, wakaf kuburan bahkan. Jadi untuk kesinambungan, sampai kesinambungan mendatang itu udah ada pikirannya, udah ada di dalam pikiran dan niatnya. Jadi kalau misalnya di zaman Imam Abdurrahman Segaf, beliau berkata kepada Imam Muhdar, ini di Zambal sudah dikuburkan 10.000 wali. Berapa? Ya, sini anak-anak bayi kalau berkumpul ramai, jangan berkumpul. Sini, Golbi harus disebut namanya. Kalau nggak disebut, bapaknya ambil, biar khusyuk. Jadi di Zambal aja, di zaman Al-Imam Abdurrahman Segaf sudah ada 10.000 wali. Jadi ketika kita baca surat Al-Fatihah, udah kena ke 10.000 wali. Al-Fatihah. Kita kalau misalnya mau ziarah ke Sunan Gunung Jati, sudah ziarah ke Sunan Bonang belum? Sudah ziarah ke Sunan Muria belum? Sudah ziarah ke Sunan Kudus belum? Belum. Cuma Sunan Gunung Jati doang. 1. 9 sunan 1 minggu. Iya kan? 9 sunan 1 minggu. Ini 10.000 wali dengan kita ziarah dapat hadratin Nabi. Kendak dong semua. 10.000. Itu di zaman dahulu udah ada 10.000 wali. Allah Akbar. Kita yang terkenal Wali Songo 9. Namanya Songo, mau Sange, mau Songo tetap 9 yang terkenal. Dan ini derajat Wali Songo 10.000 di Indonesia. 9 yang terkenal dengan kewalian besarnya di sana. Zaman dulunya aja udah 10.000. Adakah bandingan antara 10.000 dan 9? Tidak ada bandingannya. 10.000. Allahu Akbar. 10.000 semuanya wali. Wa thamanina qutban minal isyrafi. Wa fil furuid misal. Dan ada 80 kutub. Itu ada di Zambal, demikian di Furuid. Kuburan Furuid itu juga sama. Ada 10.000 wali juga. Demikian kutub-kutubnya banyak. Kutub-kutubnya banyak. Wa hadza min waqti Segaf. Ini di zaman Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf. Fa kaifa min ba'dih? Fakaifa man ba'da, bagaimana zaman dari Imam Segaf sampai sekarang? Berapa juta wali yang udah ada di Tarim, waliullah. Makanya disebut dengan Tarim bukan 1.000.000 wali. Bukan 1.000 wali. Tarim 1.000.000 wali. Bisa dibayangkan 1.000.000 wali. 1.000.000 wali. Jadi hampir di setiap rumah ada walinya. Penduduk Yaman aja sekarang cuma 8 juta orang. Yaman satu negara. Sementara kita Jakarta udah 12 juta. Lebih banyak penduduk Jakarta daripada Yaman. Iya kan? Lebih banyak penduduk Jakarta daripada Yaman. 12 jutanya kita nih. Yaman cuma 8 juta orang. Tapi dengan 8 juta orang dari zaman dulu udah ada 1 juta wali. Berarti hampir satu rumah ada 1 wali. Atau setidaknya dari 2 rumah ada 1 wali, 2 rumah lagi ada 1 wali, 2 rumah lagi ada 1 wali.
Allahu Akbar. Negeri berkah gak jamaah? Berkah dengan mereka para aulia Allah. Kalau udah berkah dengan para aulia Allah, semuanya berkah. Padahal kalau misalnya kita lihat negerinya panas, orang mau dapetin roti aja susah, mau dapetin korma aja susah. Tapi kenikmatan jiwa yang mereka dapati. Ya. Dan Islam banyak tersebar dari Tarim akhirnya, dari Hadramaut. 2/3 dunia Islam itu tersebar lewat dakwah para wali yang datang dari Hadramaut sana, termasuk di Indonesia. Indonesia lewat Wali Songonya itu berasal bapak moyang mereka para Wali Songo itu dari Hadramaut. Itu. Maksud saya kenapa saya baca kitab ini untuk kita mengetahui asal usulnya kita, bahwa bentuk Islam kita asalnya dari Hadramaut. Itu. Dengan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memegang teguh di antara imam mazhab yang ada, wabil khusus mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi jangan keluar dari mazhab Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah, dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dari mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Jangan sampai kita punya pengajian yang anti maulid. Jangan sampai kita punya pengajian yang anti tahlilan, yang anti istighatsah. Bahwa itu bukan pengajian kita. Pengajian kita pakai istighatsah. Pengajian kita dari mana? Dari asal sampai ke Rasulullah. Ada silsilah sanadnya, gitu. Baik, kita teruskan. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Tadhiqu bina ad-dunya idza ghibtum 'anna wa tazhagu bil arwahi ajsamuna minna. Jamaah sudah paham? Sudah? Gak usah ngaji kalau udah paham. Kalau udah paham. Hasan datang, Hasan. Janji ngaji malam minggu nggak datang. Haula. Tadhiqu binad dunya idza ghibtum 'anna wa tazhagu bil arwahi ajsamuna minna. Ini jamaah yang sudah punya PDF kasih, yang punya kitab kasih, gitu. Harus baik, nggak boleh pelit, kasih. Perempuan Bu Gak ada yang masuk dari Mimi. Iya, ini gak ada yang masuk.
حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا، وتزهق بالأرواح أجسامنا منا، وكيف يعيش من يفارقهم الأيام والليالي والأسابيع والأشهر والسنوات لو لم يكن ميت القلب. Khusyuin. Law itu siapa? Fatimah. Sini. Law lam yakun mayyital qalbi lama taga dzalika. Walakin kama qalu ta'biran amma fi 'alamil his. Laysa li jurhin bi mayyitin ilamu. Famadama mayyitan la yata'lamu bil juruhi fi 'alamil his. Wa mayyitul qalbi la yata'lamu bihadzal bu'di wa bihadzal hijab. Sempitnya dunia buat kita. Tolong dengerin, jangan ngobrol. Ya. Tadhiqu binad dunya, sempitnya dunia. Kita merasa sempit gara-gara enggak punya duit. Lucu aja. Dunia itu bukan karena duit. Kalau dibilang dunia adalah duit, berarti para nabi dan rasul nggak berhak hidup. Kebanyakan nabi dan rasul malah orang miskin. Dengerin, kebanyakan nabi dan rasul hampir semuanya orang miskin. Kita kemudian mengeluh dengan dunia. Gak enak banget nih duit, gak enak banget nih gak punya duit. Allahu Akbar. Duit itu nikmat yang paling kecil. Tapi rupa-rupanya karena kita gak mengerti syariat, dianggap segala-galanya duit. Ada fulus, semuanya mulus. Mafi fulus, manfus. Ini ucapan orang bego. Ucapan orang bego. Udah ucapan orang bego, kita ambil lagi ucapan kayak gini. Yang banget kerja, duit enggak. Apakah gara-gara kerja kemudian kita dapat duit? Lupa kita sama Allahnya. Lupa kita sama Allahnya. Ayo, anak kecil, jangan main. Udah. Kalau mau main di sini aja. Kalau mau main di sini aja. Tapi nggak boleh main. Ya Allah. Kerja bingung, nggak kerja bingung. Ada duit bingung, nggak ada duit bingung. Itu dunia kan. Sehat bingung, sakit bingung. Dunia, masa nggak mau sakit? Berarti nggak usah hidup dunia. Dunia itu kalau nggak sehat sakit. Kalau nggak laki perempuan, makanya jadi bencong nggak boleh. Haram jadi bencong. Misalnya ada jamaah nih, aduh setiap hari nggak punya duit, jadi bencong aja dah. Yang pakai kecekan yang tadi bapak ini bilang, pakai kecekan apa? Bas betot, ada aja lagi ucapannya. Pakai bas betot, nggak boleh. Jadi walaupun semiskin-miskinnya kita nggak boleh jadi bencong. Jalan begitu dilenggak-lenggokin, la haula wala quwata illa billah, biar dapat duit. Kita ngucap afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu nikmat. Kadang kita nggak ngerasain nikmat la ilaha illallah. Kalau kita udah ngerasain nikmat la ilaha illallah, hatta kita nggak punya duit nggak terasa kita nggak punya duit. Orang kita lagi nikmat,
Boro-boro kita mau pikirin nggak punya duit lagi nikmat. Bang Rudi, ingat gak dulu waktu malam kawin? Malam pertama aku malam kawin. Malam pertama ingat gak? Ingat gak? Lupa. Malam kawin, malam perpaduan, ingat gak? Malam pertama ingat gak? Ya, dia lupa lagi pura-pura. Ini aja nih yang tinggian dikit. Waktu malam pertama ingat gak? Ingat. Walaupun tuh bisa jadi malam pertamanya di mana tahu. Orang yang ada di Pondok Indah walaupun dalam keadaan nikmat dia nggak mau pikirin. Mau bodo amat mau di Pondok Indah kek, mau di mertua indah kek. Iya kan? Itu kan mereka yang di dalam mobil, yang dalam istana. Walaupun rumahnya biasa saja, tapi yang dinikmati di rumah yang sederhana. Enggak ngelihat yang Pondok Indah padahal dekat dari Kebayoran Lama Pondok Indah. Nyebrang dikit udah Pondok Indah. Tapi nggak mau pikirin. Kita seharusnya kayak gitu jamaah. Kita lagi enak zikir. Ini ngaji lebih indah daripada segala-galanya. Makanya ulama-ulama kalau lagi puyang dikit, puyang ekonomi, puyang segalanya, gila ngaji lupa udah. Kenapa? Ada kenikmatan tersendiri. Bahkan terkadang untuk mereka para ulama soleh lagi sakit luar biasa, giliran ngaji lupa aja sakitnya. Giliran selesai ngaji ingat sakitnya lagi. Kalau begitu jadinya ngaji aja terus aja udah. Makanya kita lihat guru-guru saya itu ngaji 4 jam. Saya lihat airnya aja nggak berubah. Waduh, 4 jam airnya nggak berubah. Saya baru berapa menit, baru 1,5 jam, ya kan? Udah berubah air saya. Ya 1,5 jam gitu. Tapi guru-guru saya 4 jam ngaji nggak ada perubahan air. Allahu Akbar, nggak ngerasa capek, panas. Udah gitu nggak ada AC. Kita udah ada AC, masya Allah di dalam ruangan, alhamdulillah. Capek luar biasa, tapi nggak merasa. Saking nikmatnya ilmu ini, ilmu nikmat jamaah. Bahkan dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, itu beliau menyatakan al-ilmu nikmatun, ilmu itu nikmat. Bahkan lebih nikmat daripada dunia-dunia yang ada. Andaikan mau dihadapkan mana ilmu, mana nikmat dunia, mana kekayaan dunia, niscaya mereka para ulama lebih milih ilmu daripada kenikmatan kekayaan dunia. Tapi kalau kita nih jamaah disuruh ilmu atau dunia atau duit, tetap duit juga bandel banget kita. Pilih, kalau udah pilihan dapat satu berarti yang lain enggak. Kan pilihan, choice. Mau pilihan, kalau misalnya mau dapat ilmu, enggak dapat dunia. Andaikan mau dapat dunia, enggak dapat ilmu. Tapi betapa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah, "Ini Sulaiman, engkau mau minta apa? Raja, dunia atau ilmu?" Kemudian Nabi Allah Sulaiman beliau meminta apa? Ilmu. Setelah beliau dapat ilmu, jadi raja. Setelah jadi raja, jadi orang kaya, gitu. Kita maunya instan. Mana ada instan? Bikin Indomie instan aja pakai gas, nggak ada gas, bisa gak? Nggak bisa. Emang kita mau tiup-tiup tuh Indomie? Itu. Ini terkadang habis pulang ngaji lupa aja lagi. Saya mau tegesin lagi dah. La ilaha illallahnya kita itu lebih istimewa, lebih nikmat daripada apa yang kita alami di alam dunia. Jadi itu kekecewaan kita di dunia nggak ada apa-apanya. Walaupun kita nggak punya duit. Kita nggak punya duit dibanding kita ngaji. Itu kenikmatan ngaji melampaui nggak punya duitnya kita. Makanya kalau kita sering nggak punya duit, banyakin ngaji. Banyak duit juga banyakin ngaji. Mau kita punya duit banyak, nggak punya duit juga, ngaji. Karena ngaji itu kenikmatannya luar biasa. Zikir aja nikmat, bagaimana ngaji, bagaimana ilmu. Karena kekuatan ilmu lebih tinggi daripada zikir. Nah kita di sini ada ilmu, ada zikir, dipadu, dimix antara ilmu dan zikir. Ini ngelihat mix kopi dan susu mulu.
Ya, digabung kopi dan susu. Ini mixnya kita antara ilmu dan zikir. Komplit semuanya. Kalau benar kita menjalankan ini semuanya, andaikan kita kaya, enggak sombong, kita miskin, enggak kecewa. Kalau masih punya kecewa juga berarti enggak ngaji. Puyeng banget, puyeng, enggak punya duit. Emang apa puyeng? Dari zaman Nabi Allah Adam, banyak enggak punya duit, enggak puyeng mereka. Gak usah pakai zaman Nabi Allah Adam, bapak moyang kita enggak punya duit, enggak puyeng mereka. Sepuyeng-puyengnya orang adalah ulama. Jamaah dengerin. Sepuyeng-puyengnya orang ulama. Kita lah ulama, lah orang soleh, bilang puyeng. Enggak punya duit. Kenapa? Andaikan punya duit, kenapa emang? Andaikan punya duit, kenapa? Oh, kan kalau punya duit enak, siapa yang bilang? Berapa banyak orang punya duit, memakan ini enggak boleh. Meminum ini enggak boleh. Mau ke sana enggak boleh. Semuanya dicicipin dulu. Kalau kira-kira tuh enggak enak semuanya. Gitu. Kita alhamdulillah enggak punya duit, udah dah enggak apa-apa, makan jengkol aja juga jadi. Siapa yang bilang tuh jengkol mahal? Kita banyak salah ngomong. Saya emang enggak punya duit, yang penting makan jengkol aja. Itu nikmat. Rasanya kita makan jengkol itu nikmat. Jangan ngomong gitu. Enggak apa-apa deh, saya enggak punya duit, yang penting makan jengkol. Berarti kan melemahkan nikmat Allah. Tanpa kita sadar tuh kita sudah melemahkan nikmat Allah. Padahal tuh nikmat kita merasakan makannya jengkol, nikmat. Berapa banyak orang kaya tapi nggak merasakan nikmatnya makan. Nggak bisa membedakan antara jengkol dengan pete. Nggak bisa membedakan antara jengkol dengan kerupuk. Nggak bisa membedakan antara makan dan minum. Kaya luar biasa. Kita udah bisa membedakan itu alhamdulillah nikmat. Kita minum air putih terasa. Kita minum kopi terasa, kita minum teh terasa, harusnya kita banyak bersyukur. Ya jamaah, dunia itu tempatnya kaya dan miskin. Kalau kita nggak kaya, miskin. Kalau kita nggak miskin, kaya. Kalau kita nggak bahagia, susah. Kalau nggak susah, bahagia. Kalau kita nggak panas, malam. Adakah dalam satu hari semuanya malam? Adakah dalam satu hari semuanya panas? Tidak, ini dunia. Kalau kita mau enak banget hidup, mati. Tapi matinya husnul khatimah. Kalau udah mati husnul khatimah, enak udah semuanya. Tapi itu pun kalau husnul khatimah, kalau tidak husnul khatimah, awal dari sebuah kecelakaan atau kematian. Kematian itu adalah awal dari sebuah kecelakaan buat orang yang tidak beriman, tidak bersyukur kepada nikmat hidup. Ya jamaah, kita udah bisa merasakan nikmatnya makan, itu nikmat indah. Kita udah bisa zikir, nikmat indah. Udah bisa ngaji, nikmat indah. Udah bisa ngaji setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, nikmat indah. Berapa banyak orang ngaji sebentar, udah silanya 50 kali. Kaki yang kanan di bawah, kiri atas, balik lagi. Baru cuma sekedar 1 jam ngaji. Bolak-balik ngajinya, kakinya udah 50 dan 100 kali balik. Kita nikmat, alhamdulillah nggak ada yang berubah. Dari tadi saya lihat nggak ada yang berubah. Padahal udah 1 jam lebih, 1,5 jam kita ngaji. Ya jamaah, jangan kita pikirkan dunia itu adalah duit. Jangan kita pikirkan bahwa nikmat itu adalah duit. Ingat, nikmat yang paling kecil itu adalah duit. Dengerin, nikmat yang paling kecil itu adalah duit. Berapa banyak orang hidup nggak punya duit, nikmat tersendiri. Kalau dibilang duit segala-galanya, itu ungkapan Yahudi, ungkapan Israel. Apakah kita harus berdaulat dengan Yahudi sementara kita Muslim? Dengerin, gak enak banget hidup nggak punya duit. La haula wala quwata illa billah. Itu ucapan dahulu iblis. Yang pertama kali ngomong kayak gitu iblis. Kita mau ikut jalan, ada jalan kanan dan ada jalan kiri. Kalau udah ngikutin kanan, kanan dong, jangan pakai kiri. Kalau kita ngikutin kiri, ya udah kebablasan kiri, nggak ke kanan-kanan. Jadi dalam alam dunia ini, perjalanan Nabi Muhammad atau perjalanan iblis yang kita lalui? Mau ikut perjalanan siapa jemaah? Nabi Muhammad, sabar.
Emang tempat sabarnya jalannya Nabi Muhammad, tapi nikmat. Nikmat, Masya Allah. Ibu-ibu dulu di belum hamil, waduh, cari ke sana ke sini doa hamil, belum hamil. Terus hamil lagi. Giliran hamil bulan pertama, waduh, banyak sekali ngidam. Kan capek tuh ngidam. Ya kan? Ada tengah malam mau makan bakso. Kalau enggak rambutnya suami dibubut-bubut. Astagfirullah. Pokoknya sarapan pagi adalah Palembang. Empek-empek Palembang yang pedas. Di siang hari pokoknya makan daging kambing. Malam hari pokoknya daging ayam. Setiap hari kayak gitu. Capek. Kemudian sampai 2 bulan, 3, 4, 5 bulan, 9 bulan. Letih, lemah, leling, capek semuanya, pusatnya capek. Apakah ibu-ibu ketika tidur, kemudian bayi yang ada dalam ibu-ibu, kemudian ibu letakkan, bayi saya mau tidur ya, bayi sebelah situ, saya di sini. Nanti kita ketemu lagi. Engkau masuk ke dalam perut lagi. Ada nggak seperti itu? Kan dibawa. 9 bulan dibawa. Setelah melahirkan, mau punya anak lagi gak? Mau dong. Aduh. Padahal capek. Betul gak? Capek. Tetap mau juga nikmat di situ. Bukan kita ngelihat capeknya, tapi nikmat punya anak. Padahal anak kita lagi makan bakso. Kita lagi makan bakso enak-enakan, pakai mencret lagi tuh anak. Girang, alhamdulillah. Kalau perlu mencretnya dipopolin di sini. Saking girangnya punya anak. Aneh aja kalau ada orang tua enggak sayang sama anak. Ada orang tua enggak sayang sama anak, aneh. Berarti bukan umat Nabi Muhammad. Orang tua yang sesungguhnya ketika dikencingin sama anaknya girang, alhamdulillah gitu. Padahal dikencingin. Nikmat. Dikencingin anak nikmat. Allahu Akbar. Dari mana tuh datangnya nikmat? Kan dari Allah. Capek gak kita ganti baju lagi? Capek. Tapi kan nikmat, itulah dunia. Kalau lupa kita dengan model seperti itu adalah nikmat, gitu. Dunia emang penuh dengan capek, tapi nikmat. Jalanin aja dulu, nggak usah pakai komentar. Capek banget hidup, nggak usah. Kalau misalnya capek hidup, berarti matinya juga capek. Apakah orang-orang yang udah mati semuanya husnul khatimah? Belum tentu. Orang-orang yang udah meninggal dunia tuh pada husnul khatimah? Belum tentu. Nah, kalau misalnya mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, awal dari kerusakan banget. Fatazhagu bil arwahi ajsamuna minna. Rusak arwah dari tubuh-tubuh kita. Berapa banyak tubuh kita bagus, tapi rohnya kita rusak. Setiap hari kita makanan indah, makanan enak setiap hari. Tapi ruh kita enggak pernah kita kasih makan. Habis makan lontong, somai, habis somai bajigur kopi, habis kopi teh, terus air putih. Enggak cukup dengan air putih, pakai batu. Enggak cukup dengan air putih, pakai batu es dikeprak-keprak, enak luar biasa. Gitu. Diambil lagi enak luar biasa. Itu kan nikmat dari Allah. Minum nikmat, alhamdulillah. Kalau enggak pakai kendi, alhamdulillah. Enggak punya minum biasanya, alhamdulillah. Itu kan nikmat. Enggak pernah kita syukurin. Kenapa ketika kita enggak punya duit kemudian kita melonglong roh kita, seakan-akan kita lupa bahwa Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Setiap hari orang ada satu penyakit, tidur matanya nggak bisa ditutup. Ngoroknya 1 kilometer. Ada sebagian orang. Kita di bawah pohon bisa tidur. Bahkan terkadang di depan saya sering tidur.
depan ngaji. Itu kan nikmatnya luar biasa, harusnya bersyukur. Lalu di depan saya pakai tidur. Kalau di bawah pohon nggak ada masalah. Ini berarti kan nikmatnya besar kan? Gak usah pakai minum pel tidur, gak usah tidur. Oh, nikmatnya orang. Alhamdulillah. Bersyukur. Apakah gara-gara nggak punya duit kemudian ngeluh? Gara-gara kita nggak punya duit kemudian ngeluh? Padahal nikmatnya makan lontong, kita bisa bedain mana lontong, mana pesor, mana sate ayam, mana sate kambing gitu. Makanya kalau kira-kira ada 2 sate di hadapan saya, ya jamaah harus tahu diri juga. Dahulukan sate kambing, jangan sate ayam. Sate ayam kesana dikit, yang kambing depan saya, gitu. Jadi sengaja sate ayam di depan saya. Sementara adab saya yang depanan, ya udah nasib saya ayam dah. Jamaah pinter banget. Kalau begitu kapan saya makan nasi daging kambing kalau begitu dong? Udah biarkan gitu. Ya ini mah lagi omongan bener aja, nggak bercanda ya jamaah. Jadi itu lihat nikmat semuanya. Saya bisa nih ngomong, alhamdulillah. Saya bisa ngaji itu bisa sampai 4 jam. Nikmat luar biasa. 3 jam, apalagi 4 jam aja bisa, bagaimana 3 jam? Bagaimana 2 jam? Itu nikmat. Sebagian orang bilang capek banget ya ngaji sampai 2 jam, bagaimana ngajar? Kalau kita udah nikmat mau bilang gimana? Saya nggak peduli yang ada di dompet saya ada duit atau nggak ada duit, nggak peduli. Kalau kita peduli puyeng. Kita nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rujukan kita Allah, sumber kita Allah. Dengerin nih jamaah, karena hidupnya saya dengan jamaah nggak beda. Andaikan beda tipis. Saya manusia, jamaah manusia atau jin? Manusia, enggak beda tipis dengan saya kalau begitu jadinya. Ada waktunya saya lapar, ada waktunya saya kenyang. Ada waktunya saya gundah, ada tidak. Tapi sebaik-baiknya orang ketika datang waktunya gundah, ingat Allah, enggak jadi gundah. Puyang banget, enggak pakai puyang. Kenapa? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak pakai puyang. Ketika kita pahami bahwa falsafah hidup kita hanya lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kenapa harus kita bingung hidup di alam dunia? Jamaah, kenapa harus kita bingung? Nggak punya duit bingung, sakit bingung, itu nikmat. Nggak punya duit nikmat. Seninya kehidupan. Kalau kita hidup jalan lurus saja. Saya juga puyeng. Kalau naik tol itu lurus mulu, ngantuk saya. Belok kayak dikit, nah gitu. Di tol ketika nikmat belok ada satu kenikmatan tersendiri, ya Allah. Padahal belok sama hidup kita juga. Lagi enak-enak sehat dibikin sakit, nikmat, ya Allah. Kenapa? Udah kebanyakan sehat. Kita udah kebanyakan punya banyak duit, giliran gak ada duit harusnya nikmat. Alhamdulillah. Karena itu adalah nikmat hidup. Wa kaifa ya'ishu man yufarigumul ayyama wal layali wal asabi'a wal ashura was sanawat. Bagaimana nih ada orang dia hidup meninggalkan orang soleh. Ini ada orang hidup tapi lupa sama orang soleh. Aneh aja. Ada orang hidup tapi nggak dekat dengan orang soleh. Berapa hari, berapa malam, berapa minggu, berapa bulan, bahkan berapa tahun. Bertahun-tahun hidup nggak pernah dekat dengan orang soleh. Saya juga bingung. Ada orang sehari nggak ngaji aja saya bingung. Nih saya pribadi. Ada orang nih sehari nggak ngaji saya bingung. Bagaimana dia bisa hidup kalau nggak ngaji ya? Bagaimana dia bisa hidup merasakan nikmatnya hidup kalau dia nggak ngaji? Satu hari orang nggak ngaji saya bingung. Sementara saya ketika bangun tidur, yang pertama kali saya lihat secara langsung saya punya guru Al-Habib Umar. Ada saya setel, bukan saya setel, saya putar. Bukan saya putar, saya tekan dah udah gitu. Sekarang WA, HP soalnya. Kalau zaman dulu main putar-putaran. Ini udah saya udah. Nggak pakai yang lainnya. Nggak pakai Habib yang lain, nggak pakai kiai yang lain. Saya punya guru,
bangun tidur, mau tidur begitu juga. Walaupun saya udah pulang tengah malam, saya lihat guru saya dulu, pengajian dulu, saya tidur dulu, saya mengaji dulu. Kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang setengah jam, tergantung saya dapat tuh live-nya. Walaupun setiap hari saya ngajar lagi. Emang saya setiap hari kemana? Ke gym memang? Atau kemana emang? Ke pasar? Enggak. Saya ngaji. Tetap bangun tidur dan saya mau tidur, saya mau lihat guru. Bagaimana orang yang setiap harinya enggak ngaji? Aneh. Saya merasa bingung. Orang yang 1 hari enggak ngaji dan dia merasa nikmat. Saya bingung sekali. Sementara saya haus dengan itu semuanya. Laulam yakun maital qalbi, berarti ini andaikan hatinya enggak mati, lama taga dzalika, dia bakal hidup kuat. Orang yang hatinya hidup, walaupun dia menderita hidup di alam dunia, dia bakal kuat. Hidup, hatinya hidup. Kalau hatinya orang hidup di alam dunia, mau dia miskin, mau dia kaya, enggak ada masalah. Mau sehat, sakit, enggak ada masalah. Tapi hatinya hidup. Orang itu dilihat bukan karena duitnya, bukan karena ketangkasannya, bukan karena main caturnya. Tapi seseorang dilihat dari ruh, kekuatan iman. Walakin kama qalu ta'biran amma fi alamin his. Namun sebagaimana mereka para ulama berkata, mengungkapkan tentang alam yang bisa dirasa. Nih sekarang kita alam dunia bisa dirasakan. Kita megang kayu, kita megang sesama kulit, terasa kita. Laisa li jurhin bimayitin ilamu. Orang mati enggak merasa ada lukanya. Benar. Orang mati, orang udah mati, orang udah meninggal dunia. Dia punya luka, terasa gak lukanya? Astagfirullah, terasa. Orang udah mati, ada luka, terasa gak? Enggak terasa, astagfirullah. Kok terasa? Udah meninggal dunia, enggak terasa. Walaupun tuh dia punya penyakit jantung, penyakit rabies, punya penyakit apa, enggak terasa. Betul nggak? Udah meninggal. Nah kita hidup di alam dunia, kita masih hidup atau udah mati? Kalau ruh kita hidup, ketika kita merasakan deritanya sakit, terasa, alhamdulillah harusnya. Ketika kita nggak punya duit, terasa. Kenapa? Berarti ruh kita hidup. Alhamdulillah, ya Allah. Dan nggak punya duit, alhamdulillah. Dengerin, nggak punya duit, dan nggak perlu diomongin satu kampung. Saya nggak punya duit nih, ngapa emang? Biar orang pada ngasih. Ngapa emang? Biar orang pada kesian. Nggak boleh, dosa. Kita mengungkapkan keberadaan kita kepada orang lain, itu haram hukumnya. Memperlihatkan kepribadian kita. Makanya kan ada seorang ustaz baru sadar, tadinya dia preman, kemudian sadar, dulu saya minuman keras, karena baru ustaz. Coba kalau udah jadi kiai, dia tahu, nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh menjelekin diri sendiri, walaupun tujuannya katanya untuk kebaikan, tidak. Orang udah tahu bahwa dia udah ahli narkoba, bentar lagi mati dia, tuh. Udah dikasih tahu, oh ahli narkoba sekarang saya tobat. Orang-orang udah merekayasa, bentar lagi dia mati. Kenapa? Udah doyan narkoba. Siap-siap aja orang yang doyan narkoba udah siap-siap meninggal dunia. Jaringannya udah terputus semuanya. Udah nggak punya kekuatan. Makanya orang dilihat dari ilmunya. Ya, dilihat dari ilmunya. Dari ilmunya bakal terlihat ungkapan. Orang kalau lagi diam nggak kelihatan, tapi ketika berbicara terlihat ka'an yakhruja min fi, seakan-akan keluar dari mulutnya itu ad-dur wal lu'lu wal marjan. Itu ad-dur itu intan berlian, wal marjan dan marjan. Apa marjan?
Sirup, mentang-mentang mau puasa, marjan sirup. Batu marjan, batu palam yang berwarna merah. Makanya marjan banyak merah. Itu mau puasa. Famadama maitan la yata'allamu, kalau misalnya itu mati enggak terasa bil juruh dengan banyaknya luka fi alamil his, di alam yang nyata ini. Nah, bagaimana wa mayitul qalbi, tapi ini hatinya mati. Kalau orang udah hatinya mati, lihat. Orang kalau udah mati, hatinya mati udah enggak, apa yang diomongin dia masa bodoh aja. Yang penting saya ngomong, mau orang mau denger mau enggak, yang penting saya ngomong. Mau orang mau apa namanya terasa atau enggak, dia marah atau enggak, yang penting saya ngomong. Itu berarti hatinya mati udah. Ngomonglah ngomong yang penting, yang kira-kira bermanfaat. Enggak ada manfaatnya ngomong. Kita ngomong, semua omongan kita omongin. Betul enggak? Semua omongan diomongin. Padahal setiap omongan ada tempat, dan setiap tempat ada omongan. Likulli magamin magal, walikul magalin magam. Matinya hati, dia nggak bakal merasakan kesulitan terhadap hamba ini dan terhadap banyaknya hijab. Padahal hijabnya antara dia dengan Allah banyak, nggak terasa dia. Saya mau kasih ilustrasi kepada jamaah. Contoh, orang nggak pernah biasa makan dijaga, tempat jaga, tempat potong, rumah potong hewan, atau rumah potong unggas. Baunya ampun-ampunan. Kita mau minum aja nggak bisa, bagaimana mau makan? Betul nggak? Karena kita udah biasa hidup rapi, nikmat. Tapi kalau misalnya setiap hari kita makan di rumah potong hewan, rumah potong unggas, setiap hari kita makan di situ, nggak merasa bau. Sama orang kalau udah biasa ngomongin orang, kerjaannya ngomongin orang, ya udah setiap hari dia nggak terasa, padahal dosanya banyak banget. Dosanya banyak banget. Dia nggak pernah bisa menjaga antara laki dengan perempuan. Mana laki yang halal untuk dia bicara, mana laki yang haram untuk diajak bicara. Mana laki-laki yang perlu untuk dijadikan teman, mana laki-laki yang nggak boleh dijadikan teman. Tapi itu dianggap semuanya sama. Dia udah nggak merasakan nikmatnya hidup, karena setiap hari maksiat. Kalau orang yang setiap hari maksiat, dia nggak ngerasa bahwa dia berada di dalam maksiat. Nah, kebanyakan kita kayak begini jamaah. Kita udah tenggelam dengan maksiat, seakan kita merasa saya berbuat apaan emang? Waduh, emang saya berbuat apa? Ente udah merusak banyak. Bahkan ente sudah tenggelam dengan maksiat. Ente bilang, emang apa yang saya lakukan? Udah kebanyakan dosa. Saking tuh kita udah kebanyakan dosa, kita nggak merasa bahwa kita ahli dosa. Paham gak jemaah? Udah kebiasaan makan di tempat potong hewan, bau awalnya, tapi udah biasa, nggak terasa lagi dia. Nggak terasa, bahkan tuh hewan-hewan kotor di depannya dipegang-pegang sambil yang kanan makan nasi, yang kiri dia megang kotoran dan sebagainya. Udah biasa. Tapi kalau kita enggak. Begitulah orang yang udah biasa melakukan maksiat. Kalau udah 1 tahun, 3 tahun, atau beberapa bulan dia udah berbuat maksiat, ya udah dia nggak terasa bahwa dia udah berbuat maksiat. Udah gitu, udah dia sering berbuat maksiat, dia bilang, ya Allah, kenapa Allah kasih saya seperti ini ya? Apa yang sudah aku lakukan? Ini jauh dari ucapan, jauh dari amal soleh dia. Dia lupa bahwa dia sudah tenggelam dari perbuatan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai tenggelam. Makanya orang kalau udah maksiat cepat taubat. Itu maksiat itu jangan dijadikan perbuatan, jangan dijadikan kegembiraan. Ada orang jatuh langsung cepat bangun dong. Enggak ada orang kemudian jatuh, oh enak nih di lubang. Kalau begitu jadinya kita bikin lubang lagi dah buat jatuh lagi. Ada gak orang muslim kayak gitu? Ada gak? Gak ada. Orang mau jatuh di bolongan yang kedua.
Eh? 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 Agak kerasan? Salawat. Ahlan wa sahlan. Pokoknya saya, apa kata Bang Sato, saya mendengarkan ucapannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa habibi qalbi wa jasadi wa ruhi سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة والقبول. تمام. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: Laisa man mata fastaraha bimaitin, innamal maitu maitul ahya. Yatakallamu wa huwa maitun, wa ya'kulu wa huwa maitun, wa yashrabu wa huwa maitun, wa yamshi fi tariqi wa huwa maitun, wa yanzuru ilayka wa huwa maitun. Qala Allah li nabiyyi: wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'un, wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi qubur. Qabla al-quburi al-ardiyati ajsaduhum ahyakilu quburiyah gubirat fiha al-arwah at-tahirat idza tasaqat bil istijabati lid-dawa'i as-sufliyat. Idza syi'ta an tahya halata kaunika sa'idan bi asrari tilkal hayati samiyati wal irtiqa ila tilkal rutbatil 'aliyati. Idza syi'ta an tahya sa'idan muttasifan bi haqiqati sa'adati allati madharuha al-asma ridha'u man khalaqaka 'anka wa iradatuhu tagribaka wa ikramaka wal in'ama 'alaika wal ihsana ilaika. Hadhihi haqa'iqus sa'adah. Al-Imam Al-Haddad dalam bait syairnya yang kemudian dijelaskan oleh Al-Habib Umar, laisa man mata fastaraha bimaitin, innamal maitu maitul ahya. Tidak ada orang yang mati
Nggak ada orang yang mati kemudian merasa istirahat dengan matinya. Dengerin anak-anak bayi, dengerin ya. Tidaklah orang yang mati kemudian istirahat dengan matinya. Nggak ada. Oh, nanti ini enak nih kalau udah mati istirahat. Siapa yang istirahat? Kalau matinya nggak benar, bagaimana mau istirahat? Makin capek dia. Matinya bunuh diri. Matinya jelek-jelekin orang, mati. Lagi nyihir orang, lagi nyantet orang, mati. Oh, enak nih kalau udah mati. Jalan pintas untuk mati bagaimana ya? Bunuh diri, enak nih. Kemudian nanti istirahat, siapa yang bilang? Tidak ada orang yang mati kemudian bisa istirahat dengan matinya. Dengerin, tidak ada orang yang mati bisa istirahat. Ini enak banget dia udah mati, istirahat dia. Kalau dia enak, kalau matinya husnul khatimah, hidupnya husnul khatimah, meninggalnya husnul khatimah. Orang yang meninggal husnul khatimah itu ada banyak kemungkinan. Kalau dia waliullah, dengar, kalau misalnya dia waliullah, dia udah meninggal dunia, ruhnya itu masih kelayaban. Ada orang Cirebon. Nanti saya kasih tahu yang disebut dengan kelayaban itu jalan-jalan. Ruhnya itu jalan-jalan. Kesana kesini. Ruhnya wali itu jalan-jalan. Maksudnya apa? Kalau itu muridnya bakal dikasih syafaat. Itu ruhnya guru yang udah meninggal dunia ngasih syafaat kepada murid-muridnya. Ruhnya wali yang udah meninggal dunia ngasih syafaat kepada murid-muridnya. Makanya tadi saya bilang, kalau ada orang hidup nggak ngaji, bagaimana sih ceritanya? Kalau sehari nggak sekali, bagaimana ceritanya? Ini nih nyambung lagi. Padahal kita baca kitab beda dari maslaku ahli fatin dengan sa'adatul ma'ada wal mahya. Bahasanya itu juga. Masya Allah. Ya kan, dari dua kitab itu juga bahasanya. Nyambung betul. Tidak pernah ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian istirahat. Misal ada orang bilang, mau dia udah capek tuh sakitnya, dia udah meninggal, habis itu dia tenang. Kalau dia sakit sabar, tenang udah. Karena meninggalnya husnul khatimah. Tapi kalau dia sakit ngeluh mulu, ketika dia meninggal dunia awal dari celaka. Sakitnya ngeluh melulu, ngomel melulu, jelekin orang melulu. Kalau perlu dokter ditusuk, suster ditusuk, gitu. La ilaha illallah, gitu. Ada orang bawa jambu kelutuk. Makanya kalau kita mau datang ke rumah sakit jangan bawa jambu kelutuk. Yang benar-benar aja. Gitu. Kita mau jenguk orang sakit di rumah sakit bawa jambu kelutuk. Makin sakit tuh dia. Ngelihatnya aja udah sakit. La haula wala quwwata illa billah. Apa jadi jambu kelutuk? Nah, kalau kita yang sakit, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita yang datang, jangan dong. Atau jambu air. Mentang-mentang di depan rumah kita punya jambu air. Jambu air udah jatuh, kita ambil. Untuk apa? Untuk jenguk orang sakit. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu kalau ada orang yang meninggal dunia apakah langsung istirahat, tergantung. Tadi saya bilang kalau waliullah meninggal dunia, ruhnya itu bisa bergerak sana dan ke sini, memberi syafaat. Nah, ini pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak mempunyai pemahaman seperti ini. Yang ada kalau udah mati. Nah, makanya kan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saya bilang pemahaman kita, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, lewat mazhab yang ada di antara 4 mazhab yang ada, Imam Abu Hanifah,
Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal setuju dengan menyatakan bahwa kehidupan mereka para waliullah sebagaimana kehidupan mereka hidup di alam dunia. Jadi mereka para wali dan ulama, mereka udah meninggal dunia, itu di kuburnya itu pengajian aja. Di kuburnya mereka, guru-guru kita ada pengajian, bikin pengajian. Allahu Akbar. Jadi itu mereka nggak istirahat di dalam kubur, ngaji lagi. Di dalam kubur ngaji. Lah kita yang masih hidup kemana? Jamaah. Yang masih hidup pada kemana? Nggak ada ngaji. Ini di dalam kubur ngaji. Sebagaimana tuh ulama hidup di alam dunia, kan maunya ngaji, biar orang pada benar semuanya. Ngikutin jalan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Majlisul Majami ini tujuannya untuk persatuan, untuk kenal Allah, untuk kenal Rasulullah, untuk kenal syariat baginda Rasul Muhammad. Bukan untuk tempatnya rahat di sini, tapi untuk dekat Allah dan Rasulullah. Jadi itu mereka para waliullah disuruh pilih hidupnya di dalam kubur, ruhnya berjalan memberikan syafaat kepada murid-muridnya atau ulama, atau bersama dengan bidadari. Malam pengantin mereka ada awal tidak ada akhir dengan bidadari. Kebanyakan mereka para waliullah dan ulama enggak milih bidadari. Biarin ruh saya berjalan ke sana dan ke sini. Berjalannya mereka para wali dan ulama ke majelis, ke tempat-tempat dakwah, masjid, mushola, majelis lagi, masjid, pesantren, dan itu ruh-ruhnya ulama. Makanya ketika kita ngaji, kenapa hati kita tenang? Ya kan, hati kita tenang karena ada ruh suci di situ. Kita ngaji walaupun nggak pakai apa namanya, la air, wala kambing, wala duren, wala apa, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi rohani kita nikmat karena di situ ada ruh suci. Allahu Akbar. Baru kita buka ngaji, Allah nikmat. Hati kita kayak ada yang nyiramin air. Adem, panas dari luar. Karena suasana luar itu membuat kita jerak, membuat kita malas untuk ibadah. Maksudnya, masuk ke majelis salim, adem aja udah. Bukan karena adem adanya listrik atau bukan karena adem adanya AC, tidak. Ada sentuhan batin. Ada sentuhan batin. Kalau misalnya mau dibilang AC, kantor lebih AC daripada majelis. Ya Pak Heri, kantornya Pak Heri, Masya Allah, itu AC-nya banyak. Di sini majelis cuma satu. Betul satu. Tapi kenapa hati kita bisa teduh? Banyak ruh para wali suci, ulama-ulama suci ada. Akhirnya mereka bilang, ya Allah, saya mau hidup seperti saya hidup. Saya mau hidup di alam barzah seperti saya hidup. Saya mau ngajar lagi, ya Allah. Ngajar akhirnya di kuburan ngajar. Bikin pengajian, di kuburan bikin pengajian. Kan enaknya sih udah dah tiduran gitu sama bidadari. Enggak juga. Yang milih bidadari justru orang-orang soleh. Yang bukan derajatnya wali, bukan derajatnya ulama, cuma orang soleh doang. Saya mau sama bidadari aja deh, gitu. Udah capek, enggak, udah dari awal sampai akhir udah dengan bidadari. Makanya derajat mereka para ulama dan orang soleh jauh lebih tinggi ulama dari orang soleh. Orang soleh cuma dia soleh untuk dirinya, tapi ulama soleh buat dirinya dan soleh untuk umat. Waliullah begitu juga. Bisa paham jemaah? Bisa paham jemaah? Jadi itu mereka para wali dan ulama kaum-kaum soleh di dalam kuburnya juga tetap hidup. Sebagaimana hidupnya mereka di dunia ngajar, mereka juga ngajar di sana. Gitu. Innamal maitul ahya. Yang disebut dengan kematian, matinya orang hidup tapi nggak punya ilmu. Orang hidup nggak punya ilmu, itu hakikat kematian. Anak bayi coba dengerin, anak-anak dengerin itu. Bang Habibie dipindahin anak-anak 2 kelompok, jangan 1 kelompok. Bang Firman kasih duit anak-anak, terserah mau 1000 ke masing-masing 1000,
nggak ada masalah. Atau 1.000 untuk 5 orang nggak ada masalah. Gitu. Ya, jangan berisik lagi. Innamal maitu maitul ahya, yang disebut dengan kematian, kematian orang yang masih hidup. Allahu Akbar. Masih hidup disebut mati. Bingung nggak kita? Hidup disebut mati. Bingung kah? Kita ngaji. Kita ngaji kalau kita bingung. Kalau nggak bingung, saya selesaiin udah. Saya mau tanya, bingung atau tidak? Bingung atau tidak? Kalau bingung, saya terusin. Ya takalamu wa huwa mayyitun. Dia ngomong tapi dia mati. Wa yakulu wa huwa mayyitun. Dia makan tapi dia mati. Wa yashrabu wa huwa mayyitun. Minum dia mati. La ilaha illallah. Orang hidup disebut mati. Jadi dia minum padahal dia udah mati. Dia makan dia mati. Dia ngomong dia mati. Wa yamshi fi tariqi wa huwa mayyitun. Dia jalan tapi dia mati. Ada sebagian orang hidupnya jalan-jalan mulu. Berarti mati-mati mulu. Jalan-jalan. Kita kalau udah 20 tahun harusnya lebih banyak ngaji. Kalau umur kita udah 20 tahun nih, lebih banyak ngaji daripada jalan-jalan. Lebih banyak ngaji daripada jalan-jalan. Ini umur 20 tahun. Bagaimana 30 tahun? Bagaimana 40 tahun? Lucu aja. Wa yanzuru ilaika wa huwa mayyitun. Ini ada orang melihat engkau tapi dia mati. Serem juga kan? Ada orang mati bisa ngelihat. Orang mati bisa makan, minum, bisa ngomong. Allah Ta'ala li Nabi. Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Jika engkau mengajak kepada mereka menuju petunjuk, mereka enggak mendengar. Padahal Nabi Muhammad udah dakwah lagi. Dakwah terus menerus. Enggak ada waktunya untuk diam baginda Rasulullah. Setiap waktu dakwah. Pagi, siang, sore, malam, setiap waktu dakwah. Tapi banyak juga yang enggak dengar. Makanya itu mereka para ulama akhirnya ketika mereka pusing dakwah enggak ada yang dengar, dakwah enggak ada yang mau ikut. Tapi ketika tuh mereka baca Al-Qur'an dengan petunjuk seperti ini, tenang lagi. Kalau Nabi aja banyak yang enggak ngikutin, bagaimana kita? Ya kan? Bagaimana kita? Jadi kita dakwah aja. Mau orang dengerin, alhamdulillah, enggak ikut juga, tapi kewajiban kita maksimal. Enggak boleh mentang-mentang orang enggak pada datang kemudian kita udah apatis. Kita udah dah capek. Enggak. Terusin lagi. Selagi masih ada hayat di kandung badan. Wa tarahum yanzuruna ilaika. Engkau lihat mereka ya Rasulullah, melihat engkau. Wa hum la yubsirun. Tapi hakikatnya mereka tidak mampu dengan melihat batin. Sebagian kita yang kita lihat cuma sekedar pandangan mata. Enggak kita lihat dengan pandangan batin. Karena pandangan batin kita rusak semuanya dengan maksiat. Kalau pandangan kita benar, kita masuk ke majelis nyaman. Kita masuk ke masjid, mushola nyaman. Dan kita agungkan itu semuanya daripada dunia. Orang kalau udah merasakan nyaman, ini dengerin. Orang kalau udah merasakan nyaman di hari Minggu model seperti ini, jangankan si kondangan, dikasih duit aja nih, kita nggak mau, tetap kita nyari ngaji. Kalau udah dapat nikmat, tapi kalau nggak dapat nikmat, mohon maaf Kiai, ada kondangan, nggak jadi mohon maaf. Nanti mohon maaf aja malaikat sama malaikat Israel, nggak jadi mohon maaf sama aneh. Gitu, minta mohon maaf sama Israel. Gitu, Israel sebentar lagi datang. Sebentar lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun, ya kan? Tetap datang kan? Malaikat Israel. Anak kecil aja udah pada hafal jika Israel datang memanggil. Anak kecil. Jadi kita nggak bisa memandang batin, yang kita pandang cuma zahir. Makanya kita buruk sangka mulu. Yang kita pandang ini mata kita, bukan batin kita. Kita buruk sangka mulu sama orang. Kalau kita mampu untuk memandang dengan batin, nggak ada buruk sangka.
sedikit pun gak ada buruk sangka. Wafil jahli gablal mauti mautun li ahlihi fajsadum gablal guburi gubur. Kebodohan. Orang yang gak kenal Allah, orang gak kenal Allah, gak kenal Rasul, gak kenal syariat Rasul, itu orang bodoh. Walaupun dia pakar dalam ekonomi, pakar dalam sosial politik, pakar dalam berbagai macam keilmuan, ilmu apapun dia tahu, ilmu ngecor dia tahu, ilmu ngecat dia tahu, bahkan tuh matahari bisa dicat sama dia, saking lihainya, profesor cat. Sampai itu Masya Allah semuanya, jalanan bisa dibikin, mau bikin apa aja bisa, mau bikin lontong sayur bisa, mau bikin pastel bisa, profesor sayuran, ya kan, bisa, tapi nggak kenal Allah, bodoh namanya. Nggak kenal Allah, bodoh namanya. Dia udah paham ilmu itu, ilmu ini, zahir, paham, kuliah, sampai S3, tahu, tapi nggak kenal Allah, bodoh namanya. Wafil jali gablal mauti mautun li ahli, dalam kebodohan, maksud kebodohan nggak kenal Allah, bodoh nggak kenal Allah. Sebelum dia mati, udah mati duluan. Jadi itu manusia sebelum pada meninggal dunia, udah pada meninggal udah. Kenapa bodoh? Ada majelis, boro-boro dia peduli, datang aja enggak? Lupa jalannya majelis, enggak peduli sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Yang model kayak gini, mau meninggal husnul khatimah, jauh. Kita sedekah nih, jamaah kita sedekah. Seluruh penduduk Jakarta kita sedekah. 12 juta penduduk Jakarta kita, semuanya kita sedekahin. Dengan kita cuma sekedar ngaji 1 jam, 2 jam, istimewa ngaji 1 jam, 2 jam daripada kita sedekah kepada seluruh penduduk Jakarta. Itu pun kalau kita mampu. Kita terkadang kita jadi orang kaya, saya udah sedekah, saya udah ini, Allah Akbar, sedekahnya itu nggak ada manfaatnya dibanding ngaji. Bahkan kita umroh sekalipun, jauh daripada manfaat dan pahala ngaji. Kita umroh sekalipun, umroh kan ketemu Baitullahil Haram, ketemu Ka'bah, kita ziarah ke kubur Rasulullah. Dibanding ngaji model kayak gini, tetap model kayak gini lebih istimewa daripada umroh. Kecuali haji yang wajib atau umrah yang wajib. Kalau umrah yang sunnah, tetap lebih istimewa seperti ini. Hadirnya kita ngaji lebih istimewa daripada 1000 kali umrah yang mabrur. Sekali kita ngaji lebih istimewa daripada haji 1000 kali. Berarti nggak ada bandingannya. Gitu. Tapi tetap aja. Nah ini dia. Orang nggak mau dinasihatin, mereka udah mati duluan sebelum mati. Mati duluan sebelum mati. Fa'ajsadum gablal guburi gubur. Jasadnya mereka sebelum dikuburkan udah dikuburin duluan. Udah jadi sampah masyarakat. Padahal mereka masih hidup, tapi nggak dipandang orang, nggak punya ilmu. Gablal guburil ardiyati ajsadum hayakilu guburiyah. Sebelum dikuburkan di kuburan, jasad mereka udah seperti kuburan. Coba lihat orang-orang yang nggak ibadah, gersang hatinya. Orang-orang yang nggak ada ibadah, gersang hatinya. Kita ngelihat mukanya nggak ada nikmat-nikmatnya. Jadi udah kayak kuburan udah gitu. Nah, kita ngelihat muka orang kayak ngelihat kuburan. Banyak kan? Banyak banget gitu. Bahkan sebagian kita ngelihat muka, kalau perlu kita sambit dengan sendal. Ada dulu Masya Allah, saya bawa anak namanya Muhammad Ghazali, panjang umur, sehat walafiat, waliullah insya Allah. Itu Dede Ghazali bilang, Bi, itu siapa sih Bi? Ustadz itu dia kayaknya Dede mau sambit pakai sendal aja Bi. Kayaknya Dede mau sambit pakai sendal aja Bi. Padahal saya juga mau nyambit juga, saya emang mukanya nggak ada enak-enaknya. Lah Ustadz, kalau Ustadz mukanya nggak enak-enak, bagaimana? Bukan Ustadz, hancur dah tuh muka. Bukan hancurnya banyak apa? Banyak jerawat gede-gede, bukan. Mulus,
Tapi kalau misalnya itu orang ini jahat kan kelihatan. Aura jahatnya tuh kelihatan. Gitu. Oh. Jadi mau sambit pakai sendal ya, Bi? Jangan. Gitu. Saya juga mau sambit pakai sendal. Kalau perlu pakai sepatu saya, nggak pakai sendal. Tapi kan jangan. Gitu. Kelihatannya dong empat banget ngeliat, emang udah astagfirullah. Udah gitu deketin saya lagi, makin empat dah. Ada sebagian muka kayak begitu. Gitu. Saking jauhnya dari ketawaduan, jauh dari ketawaduan, sombong. Orang yang sombong kelihatan, mukanya aja udah kelihatan nggak ada enaknya. Gitu. Ibarat orang mau ditinju aja udah kayak gitu. Masih hidup, tapi udah kayak kuburan. Tanah kusir masih enak, kita jalan masih adem tanah kusir. Apalagi banyak di tanah kusir orang-orang soleh, adem. Saya terkadang tengah malam itu ada di Buya Hamka, adem. Tengah malam di daerah Buya Hamka, padahal di situ banyak pohon, adem, masya Allah. Gitu. Tergantung kuburan siapa dulu yang kita ziarahi. Makanya jamaah jangan banyak ziarah tengah malam. PA nanti ngikutin saya, itu kiai ziarah malam. Saya ziarah malam, saya udah ada kekuatan, saya udah diajarkan oleh guru-guru saya. Ente belum, jangan sekali-kali ziarah malam sendiri lagi. PA minimal maju tuh, jazab udah jazab. Jangan dibiasain. Kuburan di tanah kusir, yang dekat kali itu di bawah pohon bambu tuh, yang kuburan serem, di sendiri di situ. Kiai aja bisa, kiai, ente kiai gak? Bukan, udah jangan belaga-belaga. PA nanti ente. Apa sih maksudnya PA, Bang Nadi? Gila. Oh, saya biar dekat kepada Allah. Ente ngaji aja dulu, nggak usah pakai banyak ziarah. Ente ngaji, gitu. Ziarahnya ente ke wali aja salah, bagaimana ke orang biasa? Ziarahnya kita ke wali aja banyak salah, bagaimana ke orang biasa? Gitu. Jadi kita ngaji aja dulu. Kalau kita ngeliat guru kita tengah malam, baru dah kita mau ziarah sama guru kita tengah malam. Kenapa? Ada guru. Jadi nggak bisa kita samakan antara kita dengan guru. Ada kan, jangan samakan antara aku dengan yang, ya, jangan samakan. Apa gimana itu? Jangan samakan antara aku dengan yang lain. Itu dia. Dan nggak perlu dilanjutkan. Idza tasaqat bil istijabati li dawa'i sufliyat. Rusak. Jadi itu gubirat fihal arwahu tairat. Roh-roh suci itu dikubur. Tapi ini ada orang masih hidup seakan kuburan. Rusak. Bagaimana bakal diterima doa-doa? Dan doa-doanya itu doa-doa recehan lagi. Yang pertama kali dia doa, bukannya doa yang tinggi-tinggi, ini doa yang recehan. Kalau kita doa dari yang tinggi-tinggi dulu. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan syafaat kami ya Allah. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, berikan syafaat kami ya Allah. Bimbing kami dengan Islam iman. Ini ada tahu-tahu orang, ya Allah, saya mau minta duit. Recehan yang dia minta. Ada akhirat, dia pilih dunia. Akhirat dulu, habis itu baru dunia. Jadi tertib doa pun harus kita pahami. Nggak bisa tahu-tahu kita minta dunia. Dunia kecil. Gitu. Dahulukan akhirat baru dunia. Kita minta Allah dulu, nanti udah itu Allah bakal kita kasih dunia. Dan kita sekonyong-konyong minta dunia. Dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Idza syi'ta an tahya halata kaunika sa'idan, jika engkau mau hidup bahagia, bi asrari tilkal hayati samiyati, dengan rahasia kehidupan yang sangat tinggi, wal irtiga'i ila tilkal rutbatil aliyati, dan bagaimana hidup meninggi dengan derajat yang sangat tinggi. Di sini diajarkan idza syi'ta an tahya sa'idan, jika engkau mau hidup bahagia, muttasifan bi haqiqati sa'adati, caranya itu mensifatkan diri dengan hakikat bahagia. Jadi kita ada musibah bahagia aja, nggak ada duit bahagia aja, sakit bahagia aja udah,
Nggak perlu kita perlihatkan muka kita cemberut kepada orang lain. Nggak perlu kita perlihatkan muka kita bakpao. Bakpao. Habis berantem sama istrinya nih ketahuan. Gitu, bakpao. Habis berantem sama istrinya. Jadi ini orang soleh, walaupun tuh dia habis berantem sama istrinya, sah-sah saja orang berantem sama istri. Orang berantem nggak ada masalah sama istrinya, bukan berantem sama orang lain. Bisa jadi salah kaprah antara suami dan istri, bisa salah kaprah, bisa. Gelas saja kalau diadu berisik, ini gelas, padahal nggak ngapa-ngapa, cuma kena beradu doang, berisik. Piring, ya kan, ini ibaratnya piring, berisik. Bagaimana? Yang satu dari mana, yang satu dari mana? Bisa jadi salah paham. Tapi jangan dijadikan rujukan perceraian gara-gara salah paham. Orang yang bahagia bukan artinya nggak pernah ribut sama istrinya. Bisa ribut tapi habis itu damai kembali. Salah paham aja gitu. Ibarat tuh istri misalnya cemburunya sampai cemburu buta, Bang. Iya. Ibaratnya kayak gitu, diemin aja. Diemin aja. Ntar juga dideketin. Ayah mau makan enggak ayah? Gitu. Diemin aja udah. Itu. Ini saya kasih resep gitu. Diemin aja. Kan dia nggak bakal mungkin sebulan dia diem. Capek dia nanti. Gitu. Diemin. Jadi ada obat di mana kalau misalnya istri ngambek, obatnya adalah diam. Nggak perlu ngomong. Nanti tuh antara kompor meleduk dengan kompor meleduk, cerai nanti bisa tuh gara-gara begitu. Jadi kalau misalnya istri kira-kira lagi, kan kita bisa tahu kan, cemberut, diemin aja udah. Gitu. Soalnya kalau kita mau menggoda lagi, hati udah wangkok, udah muka udah kayak kiput ibaratnya. Waduh, udah kita cemberutin, diem maksudnya. Itu obat. Ibaratnya jamu, itu jamu kebahagiaan. Jamu gitu. Bagusnya sih kalau istri lagi cemberut, ada obat yang paling indah kalau kita punya duit. Kasih emas. Beliin emas. Gitu. Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Insya Allah abis itu nggak ada masalah lagi, insya Allah. Apalagi kalau itu emas 10 gram. Segramnya sekarang berapa Pak Heri? 2 juta? 20 juta jadi. Waduh. Orang-orang tertentu aja yang bisa kalau gitu. Kalau enggak ya udah. Beliin peyek kayak udah. Ya. Atau gemblong. Lah, gemblong ketemu gemblong, biarin. Gitu. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai gas meleduk ditambah dengan gas meleduk, nanti berantem. Makanya tadi saya kasih tahu, dan ini ada ulama ngasih tahu, ngajarin. Dalam berbagai macam kitab tuh kalau istri lagi marah, diemin. Kalau kita nggak punya duit, kan kebanyakan kita nggak punya duit, diemin aja. Kalau kita punya duit, beliin gemblong, gitu. 50 kilo kayak, girang dia. Kalau enggak, andaikan tuh enggak 50 kilo, 2 gram emas dia girang udah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, bahagiakan dunia. Jadi kalau walaupun kita dalam keadaan musibah, bahagia aja udah. Muka kita bahagia. Kita lihat tuh guru kita, saya punya guru Al-Habib Umar. Marahnya aja senyum. Aduh, bingung banget saya mau apa namanya, mempraktikkan. Marahnya senyum. Satu waktu ada muridnya beliau ngajar, penduduk Tarim itu ada yang protes. Penduduk Tarim ada yang belajar di situ, diomelin sama muridnya Habib Umar. Datang penduduk Tarim protes, Bib,
Ya. Murid ente mukul anak-anak. Mana? Dikasih tahu nih muridnya. Ini dia mukul. Oh iya iya. Maafin. Beliau buka imamah. Enggak pukullah pala saya. Pengganti dari pala murid saya. Ada gak tuh guru seperti itu? Ada gak? Yang ada guru bilang pukul, emang kurang ajar nih anak, gitu. Ya kan? Emang murid saya nggak benar nih, pukul, enggak. Al-Habib Umar melindungi guru muridnya. Kalau engkau mau pukul, saya buka imamah saya, pukul. Nangis tuh orang tarif. Enggak. Masa saya mau mukul engkau sih? Iya. Cuma ini kan juga murid saya. Ibaratnya sejelek-jeleknya murid adalah murid. Tuh lihat, orang kalau udah masih ngaji, jelek-jeleknya murid adalah murid. Betul gak? Kita punya anak, rebek, salimna ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan saya dari kerebekan. Saya, anak saya, cucu saya, sampai generasi sampai hari kiamat nggak ada yang rebek. Misal ada yang rebek, sini rebek semuanya. Ini waduh, hijau sini. Udah gitu ini juga udah rebek, dimasukin lagi. Astagfirullah. Tapi itu kan anak kita. Tetap kita cium-cium juga. Nggak mau kita cium anak orang lain, ngapa? Walaupun anak orang lain dengan wangi dan sebagainya, mau gak kita cium anak orang? Enggak. Ada anak kita, serebek-rebeknya anak kita adalah anak kita. Saya tahu Bu Aminah, itu Ahmad, la ilaha illallah. Cuma itu cucunya. Mau bilang gimana? Allahu Akbar, tuh anak la ilaha Ahmad namanya. Tuh lihat tuh, la ilaha illallah. Saya ngeliat aja puyeng. Tapi itu cucunya. Keindahan buat Bu Ahmad, buat Bu Aminah. Tetap nggak gimana-gimana. Kenapa? Ada rasa sayang. Kita juga, murid juga begitu sama muridnya, guru sama muridnya. Jadi sejelek-jelek murid adalah jelek. Adalah jelek. Sejelek-jeleknya murid adalah murid. Dibela sama Habib Umar. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Tetap senyum juga. Padahal banyak jadi itu malah marah. Masa ente nyalain murid anak? Gitu. Malah beliau buka imamah, kalau ente mau pukul palaannya sekarang. Ya Allah. Jadi hidup itu indah. Yang membuat rusak kita. Hidup itu adem, yang membuat panas kita. Ini sebenarnya nih kita, kalau kita merasa adem aja udah. Mulut kita, enggak harus kita ngerokok. Tapi ketika kita udah bilang, enak banget nih enggak ngerokok, enak. Coba tanya ke ke Nengko. Gitu. Enak banget nih makan enggak ngerokok. Kalau dia merasa enak, ya udah enak semuanya. Makanya alhamdulillah jamaah-jamaah kita udah banyak cerai dengan rokok. Alhamdulillah. Gitu. Karena memang awalnya udah merasa enak. Tapi kalau udah awalnya enggak enak banget nih, habis makan ngerokok, enggak enak udah akhirnya. Keterusan. Akhirnya dia punya pemahaman, kalau habis makan enaknya ngerokok. Kalau lagi santai enaknya ngerokok. Kalau lagi ngapain enaknya ngerokok. Allahu Akbar. Dia punya pemahaman seperti itu sih. Coba balik pemahamannya. Itu udah dijalanin, insya Allah. Akan dijalanin sama Nengko. Insya Allah. Dan perjalanannya mulus insya Allah. Sampai meninggal dunia. Allati madharul asma, yang awalnya itu tinggi. Dunia itu kan tinggi. Jangan kita rendahkan dunia. Dunia ini istimewa. Jadikan ini tempat istimewa. Ridha man khalaqaka anka. Ambil ridha yang menciptakan kau, ridhanya Allah. Jadi kita hidup di alam dunia, kita cari ridha Allah. Gak apa-apa kita jadi tukang semir. Kita jadi ngambil beras, yang kemudian tuh beras kita panggul, yang di pasar, tukang kuli, tukang panggul beras, gak ada masalah.
Kita lagi nyari ridha Allah. Gak usah pakai malu. Gak usah pakai malu. Kita mau kerja apapun selagi itu adalah halal, saya mau dapat ridha Allah. DPR juga kan walaupun tinggi, mereka tujuan utamanya di ridha Allah kalau mereka paham. Yang paling kecil misalnya tadi saya bilang tukang kulit dan sebagainya. Kalau tujuannya ridha Allah, hasil mereka. Wiradatuhu, dan keinginan Allah, tagribaka, mendekatkan engkau. Bagaimana kita bisa dekat Allah dan Allah mendekati kita. Amin. Itu tujuannya, biar kita bisa dekat Allah. Dengan berbagai macam cara. Kita kerja, ada yang jadi ulama, ada yang jadi dokter, ada yang tukang proyek, ada yang tukang ini dan itu. Enggak ada masalah. Sama, tujuannya satu adalah Allah. Wa ikramaka, dan bagaimana engkau mulia. Kan kalau kita takwa, mulia kita. Maksiat, rendah kita. Kita mau mulia gak? Kalau kita mau mulia, jaga mata kita. Jaga mata kita. Ini mata nih, jaga. Tangan kita. Tangan. Gitu, jangan gampang banget kita ngambil hak orang lain. Jangan. Kalau kita mau mulia di dunia dan akhirat. Wal in'ama 'alaika, dan Allah selalu memberikan nikmat kepada engkau. Wal ihsana ilaika, dan selalu melakukan kebaikan buat engkau. Nah, kalau engkau sudah melakukan seperti ini, hadhihi haqaiqus sa'adah, ini adalah hakikat kebahagiaan. Kenapa harus kita berkeluh kesah dengan dunia? Nggak dapat duit, berkeluh kesah. Kita dijelekin orang, berkeluh kesah. Difitnah orang, berkeluh kesah. Ngapain? Biasa aja. Ya, jemaah paham nggak? Santaiin dunia. Dunia itu buat santai, jangan dianggap serius. Walaupun satu kampung orang benci sama kita, biarin aja. Allah ridha sama kita. Salat aja, ngaji aja, kerja aja. Satu kampung. Dulu Nabi Muhammad satu dunia. Cuma Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah yang Islam. Satu dunia kafir. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Abu Bakar. Di alam dunia yang masuk Islam cuma 4. Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya masih apa? Kafir. Satu dunia kafir. Gak ada masalah. Terus dakwah Rasulullah, dakwah lagi. Dari keluarganya, anak-anaknya, Sayyidatuna Fatimah, terus. Jadi yang ketika itu yang masuk Islam, Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah, dan anak keturunannya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar yang masuk Islam. Jumlahnya kurang lebih 10 orang. Enggak ada masalah. Beliau dijepit, beliau dibully, beliau difitnah, beliau di apa semuanya. Enggak jadi masalah. Tetap beliau terus dalam dakwah. Apa yang terjadi sekarang? Sebuah kenikmatan. Berkah dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Salawat. Sementara salawat, kacamata saya mana? Oh ya. Saya mau Mustafa itu siapa? Malik bantuin bawa nasi ya sayangnya. Ada Hasan. Mana? Jangan Dede Malik dah, jangan Malik. Mana? Oh, ada Hasan. Mana? Oh, ada Hasan. Ada adik juga sama Mustafa. Iya, Abi nggak ngeliat tadi. Hasan, Mustafa adik, ya, bawa nasi di sini. Ya. Cingki ini berkolaborasi. Ayo ke sini.
Ayo. اللهم صل وسلم